lupa beri dan songko opalo-opalo. Hai! Inilah prosa liris yang tak habis-habis untuk dibaca. Negeri di atas awan, ranah terindah Nusantara. Tempat di mana tradisi dijunjung tinggi, leluhur disemayamkan di hati. Tempat di mana langkah-langkah kecil ini tapaknya tertinggal. Keringatku ini kupersembahkan untuk rakyatku, untuk konstituenku. Hai, selamat pagi Sobat Suara Dapil. Sama Uki Abdul, hari ini udah di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kali ini Uki mau jalan-jalan ke Tanah Toraja. Nggak sendirian, tapi sudah barengan sama tim Suara Dapil. Ada Bang Jack, halo Bang. Kami, Hai. Bang Erik, halo. Pagi. Bang Bowo. Nah, kantor kita itu jam 5 pagi. Nanti dikit lagi mau berangkat, jadi ikutin terus ya perjalanan seru ke Tanah Toraja. Hai Sobat Suara Dapil, ini udah jam 8, sudah tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Jadi kita akan melanjutkan perjalanan kurang lebih 8 hingga 9 jam perjalanan menuju ke Toraja. Kenapa pilih darat? Karena katanya ini perjalanan darat di Trans Sulawesi katanya indah banget. Jadi pengen cobain nih, kasih lihat ke pemirsa Suara Dapil keindahan dari Trans Sulawesi. Sobat Suara Dapil, perjalanan darat menuju Toraja ditempuh kurang lebih 8 hingga 9 jam perjalanan, melewati sejumlah kabupaten di wilayah Sulawesi Selatan. Perjalanan yang kami lalui mulai berkelok dan menanjak. Ini mantep banget, salah satu kopi racikan Toraja Arabica. Ini udah jam 5, masih ada 2 jam perjalanan lagi menuju Toraja. Ini pasti menikmati kopi khas dari Kabupaten Entrekang ini sambil menikmati pemandangan dari Bukit Nona. Sobat Suara Dapil, setelah melewati jalan yang berliku dan menanjak, ditambah dengan guyuran hujan, akhirnya tim berhasil sampai di Kabupaten Toraja Utara. Ya, akhirnya setelah menempuh perjalanan panjang kurang lebih 10 jam dari kota Makassar, akhirnya saya sudah tiba di Kabupaten Toraja Utara. Nah, di belakang saya itu ada ikonnya dari Kabupaten Toraja Utara. Besok nih saya akan bertemu dengan anggota Komisi 10 dari Partai Nasdem, Ibu Eva Stefani Prataba. Besok akan diajak ke negeri di atas awan. Ikutin terus perjalanan saya di Suara Dapil, suara daerah pemilihan. Saya sebagai anggota DPR RI, tugas saya salah satunya untuk datang menyerap, mendengar masukan, harapan-harapan dari para bapak, adik-adik mahasiswa semua yang ada di sini. Di sini saya mengajak adik-adik mahasiswa juga untuk bagaimana kita bersama-sama bisa mengembangkan objek wisata yang ada di Pasar Bambu ini. Sebagai milenial, sebagai anak muda, tentu kalian lebih tahu
bagaimana caranya menyebarluaskan informasi sehubungan dengan pariwisata yang ada di daerah kita. Dan salah satu tujuan kita adik-adik untuk hadir di sini, kita akan melaksanakan kerja bakti bersama, khususnya dalam memungut sampah-sampah plastik. Jadi setuju kan semua kalau kita kerja bakti hari ini ya? Oke. Duduk sebagai anggota Komisi 10 DPR RI yang membidangi olahraga, pendidikan, pariwisata, dan ekonomi kreatif sudah menjadi kewajiban bagi Ibu Eva Stefani Rataba untuk mendengar aspirasi dari beberapa wakil masyarakat. Sebagai masyarakat Toraja, khususnya yang ada di hutan bambu ini, bagaimana kita terus menjaga, melestarikan wisata yang ada di tempat ini untuk kemudian bisa kita kembangkan ke depannya. Semoga ke depan kami bisa dibantu dalam pengadaan selfie spot, karena terus terang sebetulnya kami mau bergerak tetapi ya secara kemampuan kami tidak mampu. Kita tahu bersama bahwa objek wisata hutan bambu ini masih tahap pengembangan dan masih banyak sekali kekurangan yang perlu kita benahi, terutama aset-aset jalan yang sangat masih sederhana. Objek wisata ini mungkin kami butuh semacam konsultan, Bu. Jadi konsultan yang memberi masukan, memoles, sehingga objek wisata itu sesuai dengan selera para wisatawan. Oke, baik. Tadi sudah ada beberapa masukan baik dari adik-adik mahasiswa, Pak Dusun, Pak Lembang maupun dari Pak Camat mengenai spot-spot selfie, mengenai akses jalan yang mungkin kita perlu pelebaran lagi agar bis-bis pariwisata yang besar bisa masuk, bisa sampai ke tempat ini. Jadi memang tanggung jawab saya untuk memperjuangkan itu di pusat. Nah, saya mau ketemu sama Ibu Eva Stefani Rataba nih. Halo Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Uki Bu dari TV Parlemen. Iya. Bu, tadi saya udah sampai di Toraja Utara. Ini termasuk salah satu objek wisata yang ada di Toraja Utara ya Bu ya? Iya, benar. Ini konsepnya tuh seperti apa sih Bu di objek wisata ini? Ini konsepnya hutan bambu, Aha. tetapi di sini dipusatkan sebagai bisa pasar, bisa untuk menampilkan atraksi-atraksi kesenian Oke. yang ada di Toraja Utara juga. Nah Ibu nih jadi mahasiswa-mahasiswa ini lagi di briefing sama Ibu. Iya, benar. Halo. Gimana udah siap dibantu buat promosiin wisata Tukumila ini? Adik-adik mahasiswa, kalian ambil selfie sebanyak-banyak mungkin di sini dan kalian promosikannya, kalian sebar di media sosial kalian, oke? Oke. Baik, Oke ya. Kita kemana nih dulu nih Bu? ke sana. Oke. Mas Uki, jadi di Pasar Bambu Tokumila ini untuk transaksinya kita menggunakan bambu juga, seperti ini. Jadi mulai dari pecahan 5.000, 10.000, sampai 50.000. Jadi uang cash kita ditukar dengan bambu untuk bertransaksi mau beli apapun itu yang ada di sini gitu ya? Iya, benar. Jadi ini bisa kita langsung gunain buat transaksi beli apapun di sini? Iya. Oke. Buat Sobat Suara Dapil yang ingin merasakan sensasi tinggal di rumah khas Toraja Tongkonan, jangan khawatir, karena di Toraja ada berbagai pilihan homestay yang bisa kalian pilih. Dan kita dilatih, saya ikuti terus pelatihannya, ya bagaimana cara mengelola pariwisata, menerima tamu, dan lain-lain. Ya, sehingga saya mengangkat ini menjadi homestay.
Sobat Dapil, hari ini saya sudah ada di Kampung Tenun di Lembang, Sadan, Andulan. Ini merupakan salah satu desa tenun tertua di Toraja. Wah, keren banget ya. Nah, di belakang saya ini ada tarian Anu Sama Lele. Terus Sama Lele. Nah, di belakang saya ini bisa dilihat bahwa ada Ibu Eva Stefani Ratabari. Ya. Hebat kan? Dia merupakan salah satu atau percobaan itu sempat menjadi salah satu tari Toraja yang bisa dikirim ke Korea, Belanda, dan juga Singapura. Hebat ya, kita saksikan ini. Asal mulanya tenun itu ditenun oleh dewa, dan itulah nenek moyang kami, namanya Aweridaden. Nah, Aweridaden itu membuat tenun pertama kali tidak berujung dan tidak berpangkal. Namanya kalau dalam bahasa Toraja Tannun Sumpu, artinya tidak berujung, tidak berpangkal. Masih ada bukti sejarah di atas yang kita sudah lihat tadi itu, yang di dalam tempat yang warna merah, itulah tenun yang pertama kali dibuat oleh Aweridaden, yang dinamai Tannun Sumpu, berarti tidak ada ujung dan tidak berpangkal. Sampai saat ini itu sudah melalui pengembangan, inovasi terkait masalah motif dan kualitas. Itu waktu diproduksi pertama kali itu ukurannya agak kecil, kemudian warnanya putih, sesuai dengan warna benang. Jadi warna benang dulu itu putih polos. Dalam pengembangannya mungkinlah istilah pewarna. Setelah ada warna merah dulu dan hitam, diproduksi yang namanya paramba. Paramba itu cuma dua warna, putih dengan merah. Jadi agak loreng-loreng gitu, tetapi membujur. Ini masih menggunakan benang ini ya? Nggak sudah tidak pakai kapas? Tidak kapas. Jadi memang awalnya itu dari kapas, tetapi karena perkembangan ya waktunya lama sehingga membeli benang yang sudah jadi. Diisi tuh, tidak jadi kalau tidak ada ini. Oh, nggak jadi kalau ada ini. Motif paling mahal yang ini. Motif paling mahal. Boleh diulang tadi 2007 ada berapa pengrajin? 37. 37, sekarang 2020? 200 lebih. 200 lebih. 235 Dari pengrajin tenun ya. Dari mulai anak-anak SD, Ya. sekarang udah nggak ada. Sampai nenek-nenek. Sampai nenek-nenek. Iya, secara saya berbicara soal sejarah. Harusnya Andulan di sini, Lembang Andulan itu bangga. Karena sejarah tenun itu lahir dari sini. Selanjutnya buat kepada para pengrajin, saya lihat mereka ini masih menggunakan alat manual. Secara motif banyak, bagus, unik. Tetapi dari segi sarana prasarananya masih sangat kurang sekali. Karena apa? Mereka masih menggunakan manual. Yang harusnya tenun ini mungkin bisa selesai dalam waktu 1 minggu, mereka selesaikan dalam waktu 1 bulan. Karena keterbatasan alat ini. Secara di tempat lain, di daerah lain yang mungkin memiliki tenun juga sudah menggunakan alat tenun yang lebih modern, lebih canggih. Alat tenun modern yang juga canggih. Mungkin ada nggak masukan atau juga saran yang mungkin bisa Bapak atau Ibu sampaikan? Harapan kami kepada Ibu Eva agar itu diperjuangkan hak patennya itu supaya tidak diadopsi oleh orang lain dan diklaim sebagai miliknya. Karena ini adalah milik kami sejak nenek moyang kami dulu. Harapan kami sekarang ini adalah supaya Ibu Eva memberikan bantuan kepada kami masyarakat Lembang Sadang Andulan, yaitu berupa bantuan alat untuk mempercepat proses pertenunan kami di Lembang Sadang Andulan ini, dan memberikan pelatihan motif buat kami semua di masyarakat Lembang Sadang Andulan ini, serta bantuan dana atau bantuan modal buat kami di masyarakat Lembang Sadang Andulan ini. Saya berterima kasih atas masukan-masukan yang disampaikan. Dan saya pasti akan menyuarakan apa yang menjadi harapan dari Bapak.
Dan kami di Komisi 10 kebetulan akan ada pelatihan-pelatihan. Dan itu saya akan datangkan salah satunya di sini untuk melatih para penenun bagaimana agar mereka itu lebih memperkaya motif. Bukan hanya motif aja, tetapi pekingannya setelah selesai tenunnya ini, pekingannya gimana agar minat masyarakat, minat para pembeli itu ada. Berhubungan dengan masalah modal, saya akan berusaha bantu juga, tetap saya akan bersuara untuk masyarakat, untuk kemajuan masyarakat, khususnya yang ada pengrajin yang ada di Lembang Andulan ini. Saya sebagai wakil rakyat dari Toraja akan selalu mensupport apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat kita. Sobat Suara Dapil, Toraja memiliki budaya upacara kematian yang dianggap langka di dunia. Meriahnya upacara kematian dianggap yang terunik di dunia, termasuk cara menyimpan jenazah. Bu, sekarang kita ada di mana nih, Bu? Sekarang kita berada di objek wisata Londa. Objek wisata Londa. Itu apa, Bu? Objek wisata Londa ini jadi kuburan keluarga yang ada di dalam goa. Tetapi untuk lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan ke Pak Sampe. Oke, Pak Sampe. Kita boleh diajak keliling-keliling bersama Ibu masuk Eva? dalam gua, pakai lampu. Boleh, saya diajak? Boleh. Ayolah, kita langsung aja. Jadi yang dikubur di sini dari satu garis keturunan, satu rumpun. Nama rumpunnya rumpun Tolengke. Di Tolengke itu di situ ada beberapa pam. Jadi keluarga ditahu dari pam-pamnya itu, yang bangsawan ini, yang kasta biasa ini. Jadi sini contohnya yang patung-patung itu gambaran orang-orang bangsawannya udah meninggal. Bangsawan yang udah meninggal. Jadi dibikin patung yang menyerupai. Menyerupai dengan yang meninggal itu. Tapi nanti mereka dibuatkan patung kalau mereka mampu bikin upacara yang lengkap. Persyaratannya harus melalui upacara lengkap baru bisa dibuatkan patung. Contohnya kalau mereka sini standar 24 ekor kerbau. 24 ekor kerbau. Minimal baru bisa dibuatkan patung. Terus yang di atas itu yang digantung-gantungnya itu jadi itu salah satu kuburan juga. Jadi awalnya digantung seperti itu. Itu yang pertama yang awal. Terus kuburan itu kalau di Toraja namanya Erong. Yang di sana ada bentuk-bentuk perahu, ada babi, ada kerbau. Jadi itu yang pertama yang awal. Sebelum dikubur dalam gua seperti itu, yang terpagi duluan yang seperti itu. Sekarang kita menuju ke sisi dalam ya, Pak? Iya. Masih ada nih kuburan. Aman ya, Pak? Aman. Pak Sampe, katanya di sini ada makamnya juga Romeo and Juliet-nya Toraja ya, Pak? Ya betul. Boleh diceritain tuh, Pak? Di bawah lah yang nampak di bawah itu yang tengkorak dua itu. Itulah yang ceritanya yang mati bunuh diri sama-sama. Gara-gara apa? Jadi ceritanya itu sepasang kekasih. Mereka mau menikah tapi karena baru sepupu satu kali mereka tidak direstui. Jadi kalau kita Toraja sepupu satu kali bisa dianggap saudara. Nah, Sobat Suara Dapil, tempat pemakaman Gua Londa bukan satu-satunya lokasi pemakaman yang ada di Toraja. Lokomata yang berada di daerah Batu Tumonga merupakan salah satu objek wisata yang berupa batu besar yang berisi mayat, yang menjadi salah satu tempat penyimpanan mayat masyarakat Toraja sejak zaman dahulu kala. Terus berarti ini posisi makamnya ada di dalam batu ini ya, Bu? Di dalam batu. Jadi pada saat pemakaman harus manjat ke atas. Wow. Tapi si jenazahnya itu akan masuk di dalam peti dulu atau? Ada yang masuk di peti, ada yang dibungkus bulat. Dibungkus sama selimut sampai bulat gitu. Jadi dimasukin ke dalam. Sobat Suara Dapil, Kampung Tenun yang ada di Toraja tersebar di sejumlah wilayah. Kali ini kami berkunjung ke Kampung Tenun, Lembang Salu Alo, Kecamatan Sanggala Utara, Kabupaten Tanah Toraja. Saya sangat bangga, saya kagum. Ternyata budaya Pale itu warisan yang dititipkan, yang ditinggalkan oleh leluhur kita yang harus terus kita kembangkan.
Di sini, penenun sudah lebih kreatif dalam membuat motif dan sudah menggunakan alat tenun yang lebih produktif, yakni alat tenun bukan mesin atau ATBM. Selain disambut konstituen dengan meriah, Ibu Eva Stefani Rataba langsung diberondong dengan banyak permintaan dari para konstituen. Ya, kira-kira bagaimana dipikirkan atau adakah solusi kira-kira untuk itu supaya kedepannya ada semacam hak paten untuk motif-motif yang seperti itu, Bu. Terima kasih. Jadi, cara untuk kita menjaga motif kita ini ya harus dipatenkan, harus diurus hak kekayaan intelektualnya itu. Supaya jangan sampai ada lagi daerah-daerah lain yang menjiplak motif tersebut. Jadi Pak Wegi, kapan ada waktu silahkan ke Rujak, kita sharing soal ini. Pempatenan motif kain tenun Toraja. Sobat Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan, saat ini saya sudah berada di negeri di atas awan, Totombi, tepatnya di Kabupaten Toraja Utara. Nah, ini berjarak kurang lebih 20 km dari pusat kota Toraja Utara. Nah, ini jadi salah satu spot pilihan buat masyarakat ataupun juga warga di Kabupaten Toraja Utara untuk hanya sekedar mungkin selfie-selfie, kumpul bareng sama teman-teman, ataupun juga ingin menyaksikan gimana terbitnya matahari ataupun juga sunrise. Nah, ini bisa menjadi pilihan buat kamu nih di sejumlah objek wisata yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Jadi, buat yang penasaran gimana negeri di atas awan di Kabupaten Toraja Utara, jangan lupa untuk ke Totombi ya, di Kabupaten Toraja Utara. Objek wisata ini pas banget buat kalian yang ingin menikmati sunset atau sunrise. Dan tempat ini adalah salah satu puncak di Toraja yang menyuguhkan pemandangan awan yang luar biasa. Beruntung, tim Suara Dapil mendapatkan cuaca yang sangat baik dan awan pun seperti beriringan. Awan-awan ini muncul mulai dari pukul 5.30 hingga jam 7 pagi. Sungguh sebuah pengalaman yang luar biasa bagi saya dan tim Suara Dapil bisa menikmati dan mensyukuri keindahan alam Tuhan Sang Pencipta. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Kita ada di mana nih, Bu? Kita lagi berada di negeri di atas awan, Totombi. Negeri di atas awan Totombi. Iya. Salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Toraja Utara ya? Iya, benar sekali. Ini kalau misalnya melihat dari saya datang ke sini nih, Bu, infrastrukturnya udah cukup baik. Iya. Terus juga ada penginapan juga. Iya. Nah, langkah berikutnya apa yang akan dilakukan Komisi 10 dalam hal ini, Ibu, untuk bisa lebih memajukan Totombi negeri di atas awan ini, Bu? Iya. Sebagai anggota Komisi 10 yang membidangi pariwisata, tentunya saya terus mendorong agar pemerintah daerah maupun pengelola tempat yang ada di negeri di atas awan ini semakin kreatif. Oke. Nah, semakin bekerja sama dan tentunya terus mengangkat kearifan lokal yang ada di daerah di Toraja Utara ini supaya kedepannya semakin bervariasi, semakin kreatif, semakin bervariasi dan tentunya lebih menonjolkan adat budaya dan kearifan lokal yang ada di Toraja ini sendiri. Saya terus akan mensupport bagaimana sampai pariwisata Toraja ini semakin dikenal bukan hanya di Sulawesi Selatan di Indonesia tapi di seluruh dunia gitu. Kalau misalnya melihat dari sini ke awan-awan pada saat pagi hari maupun juga nanti pada saat menjelang malam seperti itu ya, Bu ya? Iya, dan bukan hanya masyarakat di sini saja, tapi dari semua masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan. Karena negeri di atas awan ini sudah terkenal, jadi mereka berbondong-bondong, apalagi kalau weekend atau hari libur pasti mereka akan datang. Seperti yang kita ketahui bahwa jalan dari sana, infrastruktur dari kota ke tempat ini sudah bagus, jadi saya kira sudah terjangkau untuk baik itu kendaraan roda 2 maupun mobil gitu. Nah, jadi mungkin buat masyarakat yang sejauh ini masih mengunjungi pulau-pulau Jawa gitu ya, di Sulawesi juga ada ternyata yang nggak kalah cantik dan juga bagusnya ya, Bu. Benar.
nggak akan, negeri di atas awan ini nggak ada duanya. Nggak ada duanya. Nggak ada duanya. Dimanapun. Benar. Dimanapun. Nah. Jadi harus ke Toraja. Sobat Suara Dapil, masih ada satu objek wisata yang akan kita kunjungi, yakni wisata religi patung Yesus Kristus memberkati tertinggi di dunia. Memiliki tinggi 1.700 meter di atas permukaan laut dan tinggi badan sekitar 45 meter, patung Yesus Kristus memberkati karya seniman Yogyakarta Supriyadi dan Hardo Wardoyo Suwarto ini melampaui pencapaian seniman Brazil yang membuat patung yang sama di Rio de Janeiro yang berketinggian 38 meter di puncak Gunung Corcovado dengan ketinggian 710 meter di atas permukaan laut di Taman Nasional Hutan Tijuca. Selain jadi wisata religi, Anda juga dapat menikmati panorama alam yang luar biasa dan bisa berjalan di atas kaca. Pemandangannya bagus banget. Ini kita ada di mana, Bu? Ini kita sekarang berada di objek wisata religi Buntu Burake. Buntu Burake. Iya, patung Tuhan Yesus terbesar di dunia. Tertinggi di dunia mengalahkan patung Yesus yang ada di Rio de Janeiro, Brazil. Iya, wah, itu kalau betul. di Rio de Janeiro cuman 37 meter di atas permukaan laut. Ini bukan di atas permukaan laut lagi, tapi di atas gunung. Iya. Ini menjadi salah satu objek wisata favorit bagi masyarakat di Toraja ya, Bu ya? Iya, benar. Dan kalau misalnya melihat dari objek wisata ini, apa sih Bu yang mesti ditingkatkan lagi? Banyak ya, khususnya penataan. Kalau bicara soal objek wisata Buntu Burake ini, penataan para pedagang souvenir mungkinnya akan lebih ditertibkan lagi, lebih dirapikan lagi. Terus pemeliharaan fasilitas yang ada di sini agar lebih diperhatikan. Ya Ibu, ini adalah objek wisata terakhir yang saya dan juga Bu Eva kunjungi di Toraja, khususnya pastinya di daerah pemilihan Sulawesi Selatan 3. Terima kasih sekali lagi. Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan sebelumnya? Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua masyarakat Sulawesi Selatan yang ada di Dapil 3 yang sudah mempercayakan saya untuk duduk sebagai anggota DPR RI, perwakilan dari Sulawesi Selatan 3, dan semoga saya bisa memperjuangkan pariwisata Toraja agar semakin maju ke depannya. Tetapi bukan hanya pariwisata saja, pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang penting untuk kemajuan Toraja dan Dapil 3 secara keseluruhan. Pelayanan yang masih sedikit agak bermasalah dan kebersihan. Itu yang memang satu kendala paling utama untuk dua daerah ini. Di objek itu keluhan pengunjung atau wisatawan kalau berkunjung ke objek itu kebersihan yang kurang tertata. Pelayanan di hotel yang kurang maksimal. Kalau saya lihat Bu Eva ini sudah mulai menjiwai, dan untuk itu saya titip ke beliau, kalau bisa memperjuangkanlah. Yang menjadi masalah utama kan dua daerah ini, dua kabupaten ini tidak kompak di dalam mempersiapkan Toraja ini sebagai destinasi tujuan wisata. Mestinya kompak. Nah, ini saya melihat kalau bisa saya usulkan ini, Gubernur selaku pimpinan di provinsi ini, ada satu wadah yang ditunjuk selaku kantor perwakilannya Dinas Pariwisata di provinsi yang membawahi dua kabupaten ini untuk bisa menangani pariwisata.